Kisah Istana Atap Langit. Istana Atap Langit diproduksi oleh Harafana Record. Naskah karya Niti Kostasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Berikanlah sebuah sikap yang sesuai dengan watak dan kepribadian orang tersebut. Dengan demikian, kau telah memberikan sikap yang tepat dan pas kepadanya. Bila demikian, kita sendiri akan kehilangan kepribadian. Sebab kita diharuskan memberikan sikap yang beraneka ragam. Memang demikian. Sebab manusia pada umumnya beraneka ragam. Paman, tapi hal itu bertentangan dengan nurani saya. Memang. Tapi untuk mencapai sebuah cita-cita, kadangkala kita harus bersikap yang bertentangan dengan hati nurani kita. Namun itulah kenyataan hidup yang tidak bisa kita pungkiri. Iya, Paman. Kau tidak bisa berkata dengan bangga dan ngotot. Aku berkata apa adanya. Beginilah aku. Suka atau tidak, terserah. Nah, sikap yang seperti ini seringkali membuat orang jatuh. Iya, Paman. Maksudnya baik, jujur, dan apa adanya. Akan tetapi, hidup dan kehidupan bukan apa adanya. Banyak sekali, bahkan terlalu banyak perihal dan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan apa adanya. Benar, Paman. Nah, setelah kita sedikit melakukan tukar pikiran, aku harap kau sudah siap mengambil sebuah sikap yang paling tepat dan paling pas terhadap Yayik. Iya, Paman. Terima kasih. Sekarang saya mohon diri akan menjumpai Yayik yang menunggu saya di sebuah penginapan. Pergilah bentar, muridku. Itu pasti kamar Yayik. Sebab menurut pelayan penginapan ini, kamarnya nomor 3 dari kanan, yang pintunya ada gambar bunga matahari, menandakan kamar kelas 1 yang paling mahal dan paling mewah. Ya, tidak heran. Yayik anak orang kaya. Tentu dia bisa menyewa sebuah penginapan yang paling bagus dan paling mahal. Loh, kok pintunya terbuka? Mungkin dia sedang keluar, atau ke kamar mandi, atau... lebih baik aku periksa saja. Wah, sedang tidur. Yayik. Gadis itu sembrono banget. Tidur sendirian di atas ranjang, seenaknya. Pakaiannya lagi. Hanya memakai pakaian dalam yang tipis, sampai pemandangan terlihat bebas. Pintu kamar dibiarkan terbuka lagi, menganga lebar-lebar. Kalau ada orang masuk, lantas berbuat kurang ajar, bisa celaka dia. Tidak usah dibangunkan. Tidurnya enak sekali, lelap. Lebih baik aku tutupi saja dengan selimut, pelan-pelan supaya tidak bangun. Dan pintu kamar itu biarkan saja terbuka begitu. Sebab kalau aku tutup, nanti orang-orang menduga aku berbuat apa di dalam kamar ini. Mana selimutnya ya? Ya, ini. Bentar. Kapan kau masuk? Sudah lama. Kenapa tidak kau bangunkan aku? Kasihan. Tidurnya enak banget. Loh, seingatku, aku tidur tidak pakai selimut. Selimutnya dilipat terletak di pojok sana. Tapi kenapa aku jadi berselimut begini? Aku yang mengenakan selimut itu. Kenapa?
Aku tidak memerlukannya. Aku tidak merasa dingin. Karena pintu kamarmu tidak tertutup. Dan kau tidur dalam sikap yang seenaknya. Memakai pakaian seperti itu, pemandangan bebas terlihat dari mana-mana. Kalau ada orang masuk, lalu kau diperkosa, bagaimana? Aku akan bangun dan aku tusuk pakai pisau. Nih, aku menyimpan pisau di bawah bantal. Bagaimana? Apa kata Tuan Biksu Kampala? Aku diizinkan pergi dengan kamu. Oh, ayo kita pergi. Loh, pergi kemana? Pergi kemana saja bukan? Sebab kau sudah diizinkan oleh ketua para biksu untuk pergi dengan aku. Jadi kau bebas membawa aku kemana saja. Izinnya tidak begitu? Lalu? Izinnya cuma 3 macam. Sebutkan satu-satu. 1, aku harus mengantarkan kau pulang ke Gyeongse. Ya? 2, aku harus berkata kepada ayahmu. 3, harus secepatnya kembali ke sini. Nah, sekian. Tuan Biksu Kampala menyuruh kau berkata apa kepada ayahku? Supaya ayahmu menyuruh kamu untuk menunggu aku. Menunggu kamu? Iya, menunggu aku. Karena aku harus menamatkan pelajaran tahapan pertama. Berapa lama? 2 tahun. Hah? 2 tahun? Lama sekali. Ya, Yik. 2 tahun sebentar. Tidak akan terasa. Tapi... Umurmu sekarang berapa? 16. Hah? 16 tahun? Iya. Oh, Dewata yang agung. Kau masih hijau, bau kencur. Hijau? Bau kencur? Apa artinya? Artinya kau masih muda. Muda belia. Memang aku masih muda kok. Dan kau pasti suka sama perempuan muda, iya kan? Ngomong sama kamu susah. Susah. Sudahlah. Begini, Yaik. Kau memang kelihatan sudah dewasa. Sebab badanmu besar. Sebab aku perempuan yang sehat dan kuat. Jadi badanku tinggi dan besar. Iya, benar. Kau sehat, kuat, tapi kau masih terlalu muda untuk memikirkan hidup berumah tangga. 2 tahun lagi, umurku jadi 18 tahun. Aku sudah tua. 18 tahun. Masih muda sekali, Yaik. Gadis-gadis Tibet kawin umur 16 tahun. Kebanyakan umur 14 tahun. Kau tidak perlu ikut-ikutan seperti itu. Jangan kawin dulu. Bersenang-senanglah. Mumpung kau masih muda. Bertamasya, melancong, pesta, dan sebagainya. Kan lebih enak begitu. Daripada mendekam terus di dalam rumah, mengurus anak, mencuci pakaian, masak, dan pekerjaan rumah lainnya. Ayo, enak mana? Tapi aku tidak mau kawin dengan orang lain. Aku ingin kawin dengan kamu. Maka dari itu, tunggu 2 tahun lagi. 2 tahun? Sebentar, Yaik. 2 tahun saja ya? Iya. Janji? Janji. Sumpah? Sumpah. Ikrar? Ikrar. Cabut pisaumu. Mencabut pisau? Mau apa? Iris tanganmu sampai mengeluarkan darah. Hah, seperti orang Mongol saja kau ini. Bukan hanya orang Mongol yang memakai cara itu. Kami orang Tibet juga sama. Aku juga akan berbuat yang sama. Mengiris tanganku dengan pisau. Iya, baiklah. Iya. Nah, tanganku sudah aku iris dan sudah mengucurkan darah. Baik. Iya, iya. Sudah. Tanganku sudah luka dan mengucurkan darah. Ayo tempelkan. Baik. Sudah bersatu dan kita akan jadi satu untuk selamanya sampai mati. Iya. Sekarang kita pulang ke Gyeongse. Iya. Yaik, aku sudah siap. Aku sudah membereskan barang-barangku. Tidak ada apa-apa. Sebab aku memang tidak punya apa-apa. Ya, hanya 1 kantung pakaian saja. Aku juga sudah siap. Mana barang-barangmu? Tidak bawa. Tidak bawa? Lalu kalau kau mau ganti pakaian, bagaimana? Beli. Beli? Ya, pakaian yang dipakai ini dibuang.
lalu beli lagi yang baru, kan beres? Beli. Mentang-mentang banyak uang. Kalau kau berada di dalam hutan atau di tengah padang pasir, tidak ada toko, tidak ada warung, dan tidak ada pasar. Apa yang akan kau beli? Uangmu sama sekali tidak ada artinya. Uang hanya akan ada artinya kalau ada yang akan dibeli. Kalau tidak ada, sama sekali uang itu tidak ada artinya. Nah, kau jangan tergantung kepada uang. Uang cuma alat belaka. Uang adalah sebuah benda untuk diperalat oleh manusia sebagai salah satu pelengkap kebutuhan manusia. Jadi jangan terjadi sebaliknya. Manusia yang diperalat oleh uang. Jangan jadi budak uang, tapi jadikanlah uang sebagai budakmu. Oh, aku dimarahi. Maaf, aku tidak marah. Cuma sedikit memberikan penjelasan. Aku suka sekali melihat kau marah. Seperti ayahku. Ayahmu suka marah? Sering. Kau pernah dimarahi oleh ayahmu? Sering banget. Sering banget? Iya. Kalau aku terlambat bangun, atau terlambat mandi, atau terlambat membereskan guci-guci sehabis minum. Dan ayahku kalau marah tidak pakai mulut, tidak bicara. Lalu pakai apa? Pakai cambuk. Cambuk? Iya, seperti ini. Hei, kau membawa cambuk? Itu kan cambuk untuk kuda. Kenapa kau bawa masuk ke dalam kamar tidur? Seharusnya disimpan saja bersama pelana, dengan kudamu yang ditambatkan di kandang kuda, di belakang penginapan itu. Kalau ada orang jahat, bagaimana? Bukankah kau bawa pisau? Kalau dekat baru bisa ditusuk dengan pisau. Kalau jauh, tidak akan kena. Jadi harus pakai cambuk. Dari jauh juga bisa kena. Kau tidak bisa melemparkan pisau? Belum bisa. Tapi nanti aku mau belajar melemparkan pisau. Tapi ayahmu keterlaluan. Kalau marah masa harus dicambuk? Ayahku memang begitu. Tidak peduli siapa yang salah, dicambuk. Pelayan-pelayan di rumahku sering kena cambuk. Kau pernah dicambuk? Sering. Sering? Iya, macam-macam. Macam-macam? Maksudmu? Ayahku punya cambuk banyak sekali. Dari cambuk yang kecil sampai yang besar. Jadi tergantung kesalahannya. Kalau salah kecil, dicambuk pakai cambuk kecil. Kalau salahnya besar, dicambuk pakai cambuk yang besar juga. Aneh. Aku pernah dicambuk pakai cambuk yang paling besar. Oh ya? Ketika aku lupa menutup pintu kandang kuda. Kuda kesayangan ayahku, seekor kuda barbar yang tinggi dan besar. Dan harganya sangat mahal. Baru saja dibeli 2 hari. Jadi masih liar dan ganas, kabur. Kabur? Iya, kabur karena pintu kandangnya terbuka. Lalu? Semua orang penduduk Yangtze ikut mencari. 5 hari baru ketemu. Ayahku marah besar. Aku diikat di tiang kayu di pekarangan belakang rumah. Aku dicambuk pakai cambuk yang panjang dan besar. Berkali-kali sampai pakaianku hancur compang-camping dan tubuhku mencucurkan darah. Gila. Semua pelayan dan semua pegawai ayahku, bahkan banyak penduduk yang ikut menonton di pinggir lapangan. Ibuku di kamar atas, di loteng, menonton juga. Tapi semuanya menutupi muka dengan tangan dan menangis. Barangkali mereka semua kasihan sama aku ya. Tentu saja. Tapi ayahmu kok mengizinkan kau pergi ke sini? Padahal ayahmu galak dan kejam. Sebab ayahku suka sekali sama kamu. Oh, begitu. Ayahku sangat ditakuti. Tapi kalau sudah senang sama orang, jadi penurut sekali sama orang itu. Minta apa saja diberi. Jadi kau juga harus minta sama ayahku. Minta? Aku bukan peminta-minta. Tapi masa kamu tidak punya keinginan? Tentu saja. Sebab aku manusia yang punya keinginan-keinginan. Nah, mintalah keinginanmu itu kepada ayahku. Ya, baik. Aku akan minta permata, intan, berlian, emas, perak, perunggu, dan semua kekayaan ayahmu aku minta. Hah? Aku? Tidak kau minta? Ya, kau juga aku minta.
Biksu Naboya? Tadi pagi, saya menampakkan saudara Bentar membawa kuda dan beberapa kantung kulit keluar dari pintu muka. Apakah akan melakukan perjalanan jauh? Mau mengantarkan Putri Yayik ke Gyangse. Oh ya? Aku terpaksa memberi izin. Karena nampaknya Putri Yayik tidak mau pulang kalau tidak dengan Bentar. Saudara Bentar pemuda yang baik, sehingga tidak mau mengecewakan Putri Yayik. Padahal saya lihat saudara Bentar kurang berminat kepada Putri Yayik. Ya, memang demikian. Itulah makanya aku suruh Bentar menyampaikan suratku untuk Tuan Lopak, ayahnya Putri Yayik. Oh ya? Dalam surat itu, aku minta pengertian Tuan Lopak bahwa Bentar muridku. Jadi harap tidak mengganggu waktunya untuk menuntut ilmu. Memang, alangkah sia-sianya perjalanan ketua. Jauh-jauh pergi ke negeri Jawa Dwipa, menjemput saudara Bentar. Ternyata kemudian semuanya terbengkalai akibat perempuan. Itulah yang tidak aku inginkan. Kenapa berhenti, Bentar? Kita sudah sampai di tepi Sungai Ki. Sekarang kita belok ke utara. Ke utara? Memotong jalan supaya lebih dekat. Aku sering pergi ke Lhasa bersama ayahku atau sendirian seperti kemarin waktu kesini. Tapi aku belum pernah melalui jalan yang ke utara karena aku tidak tahu ada jalan yang menuju ke arah utara. Aku tahu. Sebab waktu dari Gyangse ke Lhasa bersama Paman Biksu Kampala, aku melalui jalan itu. Bisa pakai kuda? Bisa. Tapi aku lihat padang pasir melulu di mana kita akan menjumpai toko atau warung untuk beli makanan atau pakaian untuk ganti. Inilah yang aku katakan. Jangan tergantung pada uang. Akhirnya membuat kau ragu-ragu di dalam melakukan perjalanan. Sudahlah, ikuti aku. Nanti malam kita akan tiba di sebuah kampung. Di kampung itu kita bisa beli makanan pada penduduk. Kan lebih baik melalui jalan-jalan besar saja. Jalannya enak, banyak dusun dan desa. Bahkan ada beberapa kota yang cukup besar dan ramai, sehingga mudah bagi kita kalau perlu apa-apa. Kalau mau hidup dengan aku, kau harus tabah, ulet, dan tahan menderita. Nah, aku tetap ke utara. Aku suka sama kamu. Aku ikut. Di sana ada kampung. Benar kataku bukan? Bahwa menjelang malam kita akan menjumpai sebuah dusun. Tapi dusun itu masih jauh. Sekarang baru senja. Tepat malam tiba. Kita sudah berada di dusun itu. Iya. Nah, kita sudah tiba di dusun Yayik. Dusun kecil. Hanya ada 5 rumah. Sunyi sekali. Kita mau makan di mana? Aku tidak melihat warung satupun. Gampang. Ikuti saja aku terus. Ya. Nah, kita berhenti di sini. Di muka sebuah rumah yang keadaannya agak mendingan daripada rumah lainnya yang amat menyedihkan. Iya, ini dusun yang miskin. Rumahnya jelek-jelek. Makanannya juga pasti jelek-jelek, kotor. Kau ini yang dipikir makan melulu. Aku tidak apa-apa, tapi perutku yang lapar. Bisa juga kau bergurau. Rumah ini rumah siapa? Pak Kawa, kepala kampung. Oh, pantas rumahnya agak mendingan. Waktu dari Gyangse ke Lhasa, aku dan Paman Biksu Kampala sudah juga di sini. Oh ya?